Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas, utamanya aktivitas pembelajaran di tengah pandemi seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi bab 9 dan 10, yakni tentang pemeriksaan kas dan setara kas, dan pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya. Namun ada baiknya kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Ahlam Alifni beserta dua rekan saya, Alfa Rizky Ramadhani dan Dian Irfan Adenantera. Nah, topik pembahasan kita kali ini terbagi menjadi 6 bagian. Di antaranya yang pertama yakni terkait sifat dan contoh kas dan setara kas. Yang kedua terkait tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Yang ketiga terkait prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Yang keempat terkait sifat dan contoh piutang. Yang kelima terkait tujuan pemeriksaan piutang. Dan yang keenam terkait prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Masuk materi yang pertama yakni sifat dan contoh kas dan setara kas. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Kas merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, diperlukan adanya pengendalian intern yang baik atas kas dan setara kas. Nah, ada beberapa contoh yang biasa digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas. Antara lain, yang pertama kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Yang kedua, saldo rekening giro di bank dalam bentuk rupiah maupun mata uang asing. Yang ketiga, bon sementara. Yang keempat, bon-bon kas kecil yang belum diganti. Dan yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Ada beberapa contoh yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas dan setara kas, antara lain, yang pertama, deposito berjangka. Yang kedua, cek mundur dan cek kosong. Yang ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dan yang keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan, baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Nah, di bawah ini ada dua contoh. Yang pertama yakni contoh deposito berjangka, dan yang kedua yakni contoh dari cek kosong. Menurut PSAK nomor 2, halaman 2.3, IAP 2015, berbunyi, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Menurut SAK Etap IAP 2009-28, berbunyi, setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Masuk materi yang kedua, yakni terkait tujuan pemeriksaan kas dan setara kas. Tujuan pemeriksaan kas dan setara kas antara lain, yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal, kontrol yang cukup baik atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas
dan bank berjalan efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif tes bisa dipersempit. Yang kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan per tanggal neraca betul-betul ada dan dimiliki perusahaan. Di sini maksudnya, auditor harus meyakinkan dirinya bahwa kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan betul-betul ada dan dimiliki perusahaan, dan bukan milik pribadi direksi atau pemegang saham. Oleh karena itu, auditor harus melakukan cash of name dan mengirim konfirmasi bank. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Yang keempat, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah tercatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Yang kelima, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, tidak ada salah posting dan klasifikasi. Yang keenam, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak terjadi pergeseran waktu pencatatan. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Jika perusahaan menyisihkan sebagian dana yang dimiliki untuk keperluan pelunasan obligasi berikut bunganya, maka dana tersebut tidak dapat dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Begitu juga jika ada saldo rekening giro yang dibekukan karena perusahaan tersangkut suatu masalah hukum, maka saldo tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai bagian dari kas di aset lancar. Hal tersebut harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, untuk memeriksa seandainya ada saldo kas atau setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan dan dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Yang kesembilan, untuk memeriksa apakah penyajiannya di laporan posisi keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, antara lain SAK, ETAP, dan IFRS. Menurut SAK, yang pertama, kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset lancar. Yang kedua, kas dan setara kas yang penggunaannya dibatasi dapat dimasukkan dalam aset lancar hanya jika pembatasan tersebut dilakukan untuk menyisihkan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek atau jika pembatasan tersebut hanya berlaku selama 1 tahun. Yang kedua, saldo kredit pada perkiraan bank disajikan pada kelompok kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek. Saldo kredit dan debit rekening giro pada bank yang sama dapat digabung dan disajikan pada laporan posisi keuangan sebagai satu kesatuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang pertama ialah pahami dan evaluasi internal control atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Yang kedua, buat top schedule kas dan setara kas per tanggal neraca, misalnya per 31 Desember tahun 2015. Yang ketiga, lakukan cash count atau perhitungan fisik uang kas per tanggal neraca, bisa juga sebelum atau sesudah tanggal neraca. Jika klien menggunakan Impress Phone System, untuk kas kecilnya, cash count bisa dilakukan kapan saja, karena saldo kas selalu tetap. Tetapi, jika digunakan Fluctuating Phone System, maka cash count sebaiknya dilakukan tidak jauh dari tanggal laporan posisi keuangan atau neraca, agar tidak mengalami kesulitan sewaktu melakukan perhitungan maju atau mundur ke tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Perbedaan journal entry antara Impress Phone System dan Fluctuating Phone System dalam pengelolaan kas kecil adalah sebagai berikut. Dalam pengadaan petty cash, Impress Phone ialah petty cash pada cash in bank. Untuk Fluctuating Phone System ialah petty cash pada cash in bank.
Dalam hal penyaluran kas kecil untuk membayar biaya rutin, untuk impress fund ialah no entry, sedangkan untuk fluctuating fund system ialah biaya telepon, biaya transportasi pada petty cash. Sedangkan untuk penerimaan uang dari hasil penjualan tunai untuk impress fund ialah no entry, sedangkan untuk fluctuating fund system ialah petty cash pada sales. Selanjutnya pengisian kembali petty cash dengan membuka cek. Untuk impress fund system ialah biaya-biaya pada cash in bank, sedangkan untuk fluctuating fund system ialah petty cash pada cash in bank. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang keempat ialah kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash count. Untuk kas yang berada di cabang yang jauh dan saldonya tidak besar, misalnya di Irian Jaya dengan saldo 1 juta, tidak perlu auditor secara khusus mengunjungi cabang tersebut untuk melakukan cash opname, karena tidak berimbang cost dan benefitnya, sehingga cukup dikirim surat konfirmasi atau diminta pernyataan saldo dari kasir. Selanjutnya, kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Surat konfirmasi tersebut harus ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang nama dan contoh tanda tangannya tercantum di signature card bank perusahaan. Konfirmasi tersebut bisa mencantumkan nomor rekening bank perusahaan, tetapi akan lebih baik jika nomor rekening tersebut tidak dicantumkan. Surat rekonfirmasi harus tetap dikirim walaupun perusahaan sudah menerima rekening koran dari bank, karena yang pertama ialah hal tersebut merupakan standar audit prosedur untuk mendapatkan bahan bukti audit. Yang kedua, yang ditanyakan dalam surat konfirmasi bukan hanya saldo bank, tapi banyak hal lainnya seperti jumlah kredit, pendiskontan, wesel tagih, dan lain-lain. Yang ketiga, jawaban konfirmasi diminta untuk dikirim langsung ke auditor, sedangkan rekening koran selalu dikirim ke klien. Yang keenam, minta rekonsiliasi bank per tanggal neraca, misalnya per 31 Desember tahun 2015. Kalau terpaksa karena belum selesai, yang Desember dapat diminta per 31 November tahun 2015. Selanjutnya, nomor 7, lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Rekonsiliasi bank harus dibuat oleh klien dan tugas auditor adalah memeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Prosedur audit yang bisa dilakukan adalah cocoknya saldo menurut rekening koran bank dan dengan rekening koran bank yang bersangkutan dan jawaban konfirmasi bank. Selanjutnya, yang kedua, periksa footing dan cross footing. Yang ketiga, cocokkan saldo menurut pembukuan dengan saldo buku kas dan buku besar. Yang keempat, periksa outstanding check dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya. Selanjutnya, periksa biaya administrasi bank dan jasa giro ke rekening koran dan non debit atau kredit dari bank. Selanjutnya, review jawaban konfirmasi dari bank, notulen, rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Saldo rekening bank yang penggunaannya dibatasi untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun tidak boleh dikelompokkan sebagai aset lancar dan harus dijelaskan di catatan atas laporan keuangan mengenai atas pembatasan tersebut. Pembatasan tersebut bisa terjadi karena perusahaan mempunyai masalah hukum sehingga rekening dibekukan atau karena dijadikan jaminan bank garansi. Selanjutnya, nomor 9, periksa interbank transfer kurang lebih 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan. Untuk mengetahui adanya kitting dengan tujuan window dressing, cek kitting bisa dilakukan jika perusahaan mempunyai lebih dari 1 rekening bank. Yang ke-10, periksa transaksi kas sesudah tanggal laporan posisi keuangan sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada under recorded liabilities atau kewajiban yang belum tercatat per tanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik yang berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan.
Selanjutnya, prosedur pemeriksaan kas dan setara kas nomor 11. Seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pertanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal laporan posisi keuangan, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Yang ke-12 adalah periksa apakah penyajian kas dan setara kas di laporan posisi keuangan atau neraca dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia (SAK atau IFRS). Yang ke-13 adalah buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau memo tersendiri mengenai kewajiban dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dan contoh piutang. Sifat dan contoh piutang. Standar akuntansi keuangan menggolongkan piutang menurut sumber terjadinya dalam dua kategori piutang usaha dan piutang lain-lain. Piutang usaha adalah piutang yang berasal dari penjualan barang, dagangan atau jasa secara kredit. Piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Contoh dari perkiraan yang bisa digolongkan sebagai piutang antara lain ialah: yang pertama, piutang usaha; yang kedua, wesel tagih; yang ketiga, piutang pegawai; yang keempat, piutang bunga; yang kelima, uang muka; keenam, uang jaminan; yang ketujuh, piutang lain-lain; dan yang terakhir, loan for bad debts. Perkiraan piutang pemegang saham dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, tidak digabung dengan perkiraan piutang karena sifatnya yang berbeda. Piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih. Jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada laporan posisi keuangan atau neraca, diikuti dengan penyisian untuk piutang yang tidak dapat ditagih. Baik, saya akan menjelaskan poin 10.2 dan poin 10.3. Poin 10.2, tujuan pemeriksaan piutang. Yang pertama, mengetahui apakah terdapat pengendalian intern. Seorang auditor harus memastikan terdapat pengendalian intern yang efektif dalam perusahaan yang diaudit. Yang nomor 2, memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas berjalan sebagaimana mestinya, seperti dicatat secara akurat, dicatat sesuai dengan periodenya, dan transaksi yang dicatat merupakan transaksi yang valid. Yang ketiga, memeriksa validity dan authenticity dari piutang. Memeriksa validity maksudnya memeriksa apakah piutang itu sah dan benar-benar diakui oleh orang yang berhutang. Sedangkan authenticity-nya yang dimaksud dengan apakah piutang itu didukung oleh bukti-bukti seperti sales order, delivery order yang sudah ditandatangani oleh pelanggan. Yang keempat, memeriksa collectibility piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debt. Memeriksa collectibility piutang maksudnya apakah kemungkinan tertagih piutang itu masih ada. Sedangkan mengapa auditor harus memeriksa cukup tidaknya allowance for bad debt? Karena jika allowance yang dibuat terlalu besar, maka akibatnya piutang disajikan terlalu kecil dan biaya penyisian piutang terlalu besar dan laba rugi terlalu kecil. Begitu dengan sebaliknya. Yang kelima, mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul karena perdiskontoan wesel tagih. Yang keenam, mengetahui apakah piutang yang tercantum dalam mata uang asing sudah dikonversi ke rupiah.
Yang ketujuh, memeriksa penyajian piutang di laporan posisi keuangan neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Seperti yang kita tahu ada 3, SAK, ETAP, dan IFRS. Menurut SAK ETAP, penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan dikuasai. Poin 10.3, prosedur pemeriksaan piutang usaha yang disarankan. Yang pertama, pahami dan evaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Proses memahami dan mengevaluasi internal kontrol atas piutang sangatlah penting untuk menarik kesimpulan apakah kontrol dalam transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas berjalan efektif atau tidak. Yang kedua, membuat top schedule dan supporting schedule piutang per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca. Untuk menghemat waktu pemeriksaan, auditor harus meminta rincian dari piutang usaha, piutang pegawai, wesel tagih, uang muka, piutang bunga, piutang afiliasi, piutang direksi, piutang pemegang saham, dan piutang lain-lain, dan ditulis tanggal terima dan PBC, prepared by client. Yang ketiga, meminta aging schedule dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca, seperti yang terlihat di Exhibit 10 strip 5, dan kolom subsequent collection harus penagihan dari piutang usaha per tanggal laporan posisi keuangan dalam neraca. Yang keempat, periksa matematikal akurasinya dan cek individual balance ke sub ledger lalu totalkan ke general ledger. Auditor harus mengecek penjumlahan dan rincian yang diberikan klien dan saldonya lalu dicocokkan dengan sub ledger piutang usaha, berikutnya dicocokkan dengan general ledger. Jika ada saldo yang berbeda, klien harus memperbaikinya. 5. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke sub ledger piutang dan sales invoice. Pengecekan umur piutang usaha dilakukan dengan memeriksa sub ledger piutang dan faktur penjualan. Perhatikan apakah tanggal faktur penjualan yang dicatat benar di sub ledger dan apakah umur piutang usaha piutang sesuai dengan jangka waktu antara faktur dengan tanggal laporan posisi keuangan. Karena prinsipnya, semakin tua umur piutang usaha, semakin besar kemungkinan tak tertagihnya. Yang keenam, kirimkan konfirmasi piutang berupa surat. Terdapat 4 prosedurnya, yaitu yang A, konfirmasi piutang usaha mengirimkan surat yang terdiri dari 2 bagian. Bagian atas merupakan pengantar dan bagian bawah yang dikembalikan ke KAP setelah ditandatangani oleh pelanggan. Yang B, dasar pemilihan pelanggan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu statistical sampling dan random atau judgment sampling. Yang C, ada 2 jenis konfirmasi hutang, yaitu konfirmasi positif dan konfirmasi negatif. Yang D, jawaban konfirmasi terdapat 4 jenis, yaitu CB, confirm balance, RD, reporting difference, RPO, return by post office, dan NR, no reply. E, buatlah ikhtisar dari jawaban hasil kemungkinan piutang. Tujuannya untuk mengetahui beberapa banyak konfirmasi saldo yang sesuai. 7. Periksa subsequent collection. Memeriksa dengan cara periksa buku penerimaan kas, mencatat nomor bukti dan jumlah untuk pelunasan piutang yang berasal dari penjualan kredit periode yang diaudit. Yang ke-8, periksa apakah ada wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya kontingen liability, dengan cara menanyakan pada klien apakah ada perdiskontoan wesel tagih. Jika ada, periksa catatannya, lalu periksa buku wesel tagih. Jika ada, perkiraan wesel tagih dan konfirmasi ke bank. 9. Periksa dasar penentuan allowance for bad debt. Memeriksanya dengan cara auditor harus mengetahui cara klien untuk menentukannya. Yang pertama, apakah berdasarkan persentase tertentu dari penjualan kredit
Yang kedua, apakah berdasarkan analisis umur piutang usaha, persentase saldo piutang, dan apakah sudah masuk akal, reasonable, dan konsisten dari tahun ke tahun. 10. Pemeriksaan tes sales cut-off. Pemeriksaan ini sangat penting untuk membuat auditor yakin bahwa penjualan sudah dicatat saat periode berlangsung. 11. Pemeriksaan notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawab dari konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijaminkan. Karena piutang dapat dijaminkan, maka jika hal tersebut terjadi, perusahaan harus mengungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan. 12. Lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan dengan membandingkan saldo tahun ini dengan saldo tahun kemarin. Yang A, membandingkan saldo piutang dengan saldo piutang tahun lalu. Yang B, membandingkan rincian piutang usaha tahun berjalan dengan tahun lalu. Yang C, membandingkan account receiver lalu over dan rata-rata dari rupiah piutang berjalan dengan tahun lalu. Yang D, bandingkan persentase biaya penghapusan piutang tak tertagih daya penjualan. Nomor 13. Periksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan dilakukan dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia, SAK, ETAP, atau IFRS. Piutang pemegang saham, piutang direksi, dan piutang perusahaan afiliasi harus dilaporkan tersendiri, terpisah dari piutang usaha. Piutang dinyatakan sebesar jumlah tertagih dikurangi penyisian untuk piutang yang tidak dapat tertagih. 14. Tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Contoh penarikan kesimpulan terdapat pada Exhibit 10 strip 4. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.